Ya, berhubung dikarenakan ada beberapa masukan atau tanggapan dari masyarakat dalam TikTok saya beberapa waktu lalu dalam kaitan perkara yang sedang dihadapi oleh saudari kita Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepengetahuan kami dari beberapa pemberitaan di media sosial, dugaan terjadinya tindak pidana yang dipersangkakan terhadap terdakwa dikarenakan dia mengetahui ada satu produk kecantikan yang berdasarkan informasi yang kami terima di media sosial tidak mempunyai izin edar atas produk tersebut. Dengan dasar itulah saudari Nikita Mirzani menyampaikan kepada si pemilik produk itu bahwa produkmu ini tidak mempunyai license atau apapun bentuknya yang disampaikan, sehingga terjadilah di sana dugaan tindak pidana pemerasan. Namun, menurut kami sebagai seorang praktisi hukum, memang boleh dikatakan perbuatan Nikita Mirzani ini diduga melakukan tindak pidana formil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang KUHP, tindak pidana KUHP, tetapi di sisi lain dia juga melakukan tindakan penyelamatan untuk kepentingan umum. Dalam arti dikhawatirkan apabila masyarakat mempergunakan produk tersebut akan menimbulkan rasa yang lebih, boleh menelan korban, mukanya rusak atau sejenis lainnya, karena produk itu tidak melalui izin edar daripada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan sebagai lembaga yang berwenang yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh dan karena itu, perbuatan Nikita Mirzani boleh dikategorikan atau memenuhi unsur dia membela kepentingan umum di sana. Sebagai contoh, seseorang memasuki rumah tanpa izin, ya, itu memenuhi syarat pasal 167 KUHP. Tetapi orang tersebut memasuki rumah hanya untuk menyelamatkan anak itu untuk tidak menjadi korban kebakaran. Jadi perbuatan daripada seseorang yang memasuki rumah orang lain tanpa izin guna menyelamatkan seseorang anak agar tidak menjadi korban dari kebakaran, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Artinya ada ya upaya paksa di sana yang dilakukan oleh orang tersebut demi menyelamatkan orang lain. Oleh dan karena itu kami berpendangan bahwa seyogianya lah si terdakwa ini, ya, boleh nanti disangkakan atau diterapkan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Dalam hal ini bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap satu produk tertentu yang tidak mempunyai izin edar, maka perbuatan Nikita Mirzani boleh juga dikualifikasikan sebagai perbuatan yang untuk melindungi kepentingan umum agar tidak terjadi korban masyarakat sebagai pengguna satu produk tertentu dalam kaitan produk kecantikan atau sejenis lainnya. Menurut kami sebagai seorang praktisi hukum, ya, kiranya ada pertimbangan hal-hal yang meringankan daripada terdakwa ini, sehingga nanti boleh terdakwa ini memperoleh keadilan atas apa yang diperbuatnya dan tidak menjadi sebagai korban daripada eigenrechtting atau tindakan main hakim sendiri. Karena bagaimanapun, suka tidak suka, karena ada alasan pembenar yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, dasar terjadinya tindak pidana yang dipersangkakan terhadap dia pada saat ini. Jadi seorang korban tidak boleh dikategorikan seseorang menjadi korban dugaan tindak pidana kalau dia sudah punya mens rea di dalamnya. Artinya bahwa ketika orang itu memang menutupi kesalahannya agar dia tidak berhadapan dengan hukum, sehingga orang yang mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana tertentu, dia memberikan atau menjanjikan sesuatu imbalan, maka hal itu tidak boleh dikategorikan dia sebagai korban dalam hal ini. Ya, karena dia bukan
Karena dia sudah mempunyai niat jahat, ada mens rea-nya dia untuk melakukan legal trap, ya, jebakan hukum. Terlepas dikirim atau tidak uang itu, tetapi pada hakikatnya dia sudah mempunyai guilty mind untuk melakukan jebakan hukum terhadap si terdakwa. Mahkamah Agung Belanda mengatakan, dalam perkara pemerasan ada alasan pembenar untuk menghapuskan pidana karena di sana deliknya tidak murni. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa korban ini, si pelapor ini tidak memenuhi syarat sebagai korban karena dia sudah mempunyai guilty mind, niat jahat atau mens rea untuk melakukan jebakan hukum terhadap seseorang tertentu. Legal trap itu jebakan hukum. Dia ingin membuktikan bahwa pengiriman uang itu sebagai bentuk pemerasan telah terjadi. Dia ingin membuktikan dirinya seperti itu. Tetapi di sisi lain, dia memberikan itu karena kesalahan dia, kesalahan dia tidak ingin dikuasai orang-orang lain yang mencoret, mendegradasi dia punya produk untuk tidak diketahui masyarakat umum. Bahwa Nikita Mirzani, dia membela kepentingan umum di sini terhadap masyarakat Indonesia sebagai konsumen produk tertentu agar tidak menjadi korban salah pakai satu produk skincare atau apa namanya. Makanya apa yang disangkakan terhadap Nikita Mirzani harus didasari pasal 50 Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, yang mengatakan di sini dengan tegas disampaikan di sini. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Ketentuan undang-undang dalam hal ini adalah perlindungan konsumen. Karena masyarakat adalah sebagai konsumen wajib dilindungi. Dengan dasar itulah si Nikita Mirzani haruslah dinyatakan dia memenuhi syarat untuk dikenakan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.